Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kedatangan tamu spesial, Om Fahri. Thanks Om Fahri sudah Siap, Om. hadir bersedia membersamai bincang santai kita. Siap. Ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, Om. Siap. Insyaallah. Ini sebagai pengantar, saya kira perlu kita ulang kembali teman-teman sekalian bahwa urgensi pers itu dalam kehidupan manusia saya kira sangat penting. Jadi selama ada kehidupan manusia, selama itu pula pers dibutuhkan, dan selama manusia membutuhkan informasi, selama itu pula jurnalis akan tetap ada. Ya, tetapi tentu ketika kehidupan manusia mengalami perubahan, pers juga mengalami semacam dinamisasi. Nah, mungkin berangkat dari sini Om Fahri, karena kebetulan sudah cukup lama bergelut di dunia kewartawanan pers dalam hal ini. Apa yang kita lihat saat ini kondisi pers kita di Indonesia? Gimana menurut kondisi pers? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih mungkin untuk teman-teman semua ya dan pemirsa Lentera Komunikasi. Ya. Pers ya. Yes. Ya saya sebenarnya tidak menganggap diri tidak terlalu kapabel kalau soal pers ya. Karena kenapa masih banyak jurnalis-jurnalis atau wartawan-wartawan yang lebih senior dibanding saya gitu. Bahkan di kantor saya sendiri, di media perusahaan pers sendiri, perusahaan media saya sendiri di Makassar Terkini ID ya, sekarang sudah bertransformasi ke media nasional. Terkini ID itu banyak teman-teman di sana itu yang lebih duluan bergelut di dunia pers dibanding saya gitu. Jadi saya selama ini masih juga banyak belajar soal pers ya, karena bagi saya masih awam, masih muda kalau soal pers, meskipun semenjak sudah sejak 2013 ya, jadi 6-7 tahun Om ya? Ya sekitar 7-8 tahun ya, 8 tahun. Ya. Sekitar 7-8 tahun bergelut di pers ya. Mulai dari pers kampus sampai kemudian di ya sekarang ya di tempat media saya sekarang bekerja. Apa ya, kalau melihat dari dulunya ya pada tahun 2013 ya. di mana pada saat itu saya mulai aktif di pers. Ya, di aktivitas jurnalistik itu masih ada sejumlah masih booming ya sejumlah media cetak gitu ya. Cetak. Ya, jadi dulunya kalau di Sulawesi media online ya. Ya, media online belum terlalu banyak dulu bahkan. Ya. Ya, media online belum terlalu banyak. Kenapa? Karena di tahun 2013 itu aktivitas apa ya teknologi itu masih minim ya. Iya, betul. Dulu saya pertama kali belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Facebook ya. Yang dulu ada itu Friendster ya. Oh, itu kalau generasi saya sudah tidak tahu mungkin itu. Ya mungkin bisa jadi. Friendster terus dulu WhatsApp nggak ada. Dulu WhatsApp, kita pakai BlackBerry Messenger, BBM yang notabene kalau di BBM itu agak sulit kirim link berita ya. Karena apa ya, kalau ada artikel via link situs itu agak sulit ya, karena tidak bisa dulu. Nggak bisa terbaca dulu kalau BBM. Kalau seingat saya seperti itu. Ya, jadi pada saat itu sendiri media cetak itu harapan masyarakat mendapat informasi ya itu hanya lewat media cetak, tabloid, koran ya. Media cetak itu bentuk koran ataupun tabloid. Selain itu juga media elektronik seperti radio ya, dulu juga YouTube belum booming, masih belum banyak konten kreator dulu ya, belum banyak juga media-media yang membuat YouTube dulu ya. Dan yang pasti Lentera Komunikasi belum ada. Pastinya. Jadi dulu pada saat itu media elektronik yang menjadi sumber informasi masyarakat itu cuma dua, media televisi dan radio. Ya, radio. Kalau untuk bagi masyarakat mungkin yang berada di pedesaan, kemudian di perkotaan dulu itu lebih sumber informasi. kalau televisi itu mereka hanya menyimak itu lewat TVRI karena pada saat itu stasiun televisi yang jaringan UHF-nya itu luas itu hanya TVRI pada saat itu. Sedangkan bagi orang-orang kaya ya yang mau menikmati informasi yang lebih lebih komprehensif pada saat itu lebih banyak
memakai siaran parabola. Itu kalau nggak salah 2000-an lah ya, pada tahun 2000-an. Pada salah seperti itu. Jadi akses informasi betul-betul pada saat itu sangat terbatas karena hanya muara media pada saat itu, informasi dari media itu hanya media cetak sama media elektronik. Terbatas juga ya. Terbatas. Ya. Nah, kemudian sekarang berjalannya waktu ya, sekarang pada era revolusi industri digital ya, teknologi 4.0 ya. Revolusi teknologi sekarang ya, saya pikir sumber informasi itu sudah sangat mudah didapatkan oleh masyarakat ya. Baik itu masyarakat di perkotaan maupun masyarakat di wilayah pedalaman atau pedesaan. Karena kenapa ya? Pertama adalah jaringan internet. Ya, pada saat itu provider itu masih sedikit. Ya, provider masih sedikit pada saat itu, provider masih Telkomsel dan itu terbatas. Kalau sekarang kan jaringan internet dulu itu sekarang kan 4G ya, sudah 4G dan menuju ke 5G. Ya, kalau dulu itu jaringan internetnya itu masih 2G. Ya, jadi susah sekali orang kalau internet kirim BBM saja itu kadang lalot gitu tuh. Kirim BlackBerry Messenger pada saat itu kadang lalot BBM. Nah, kalau sekarang udah beda. Jadi karena perkembangan teknologi itu pula dimanfaatkanlah oleh sejumlah platform ya, sejumlah perusahaan aplikasi ya untuk membuat jejaring media sosial untuk pertukaran informasi. Salah satunya mungkin pertukaran informasi ya. Di samping kemudian menjalin pertemanan dan sebagainya ya. Jadi dulu Friendster yang notabene-nya hanya Friendster. Kemudian di Friendster itu kita cuma bisa ganti profil dan cuma bisa ngupload tulisan tapi nggak bisa dikomen dulu. Berarti mirip Facebook sebenarnya Om Di, cuman mirip Facebook, cuma terbatas sekali ya. Terbatas pokoknya sangat terbatas. Jadi nggak bisa komen, nggak bisa ngirim video, cuma bisa ganti foto profil, cuma bisa upload foto kayak gitu. Tulis kata-kata saja nggak bisa dikomentari, nggak bisa di-share. Nah, itu Friendster dulu. Akhirnya muncullah kemudian Facebook. Ya, dulu saya tahun 2015 Facebook itu yang saya ingat itu boomingnya tahun 2015. Ya dulu itu belum booming Facebook. Jadi akhirnya Facebook booming, kemudian menggantikan posisi Friendster karena aksesnya itu lebih kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan di media sosial Facebook itu. Upload foto bisa, upload video bisa, ya. Jadi sumber informasi lewat foto maupun video itu bisa di-upload ya, bisa disebarluaskan oleh individu atau masyarakat lewat Facebook. Ya, jadi kita hanya merekam sebuah peristiwa atau memotret sebuah peristiwa kita bisa bagikan lewat Facebook. Di mana dulunya Friendster nggak bisa men-share video. Ya, sekarang itu bisa. Jadi kemudian juga ada tombol share dan sebagainya, komentar, akhirnya tambah naik insight-nya, akhirnya kemudian viral. Nah, kemudian mulailah media sosial, Instagram muncul, ya, dan sebagainya. Terus YouTube juga sudah mulai banyak konten kreator di YouTube dan banyak yang sering menyimak video-video di YouTube. Ya, dan akhirnya di masa revolusi teknologi inilah kemudian sejumlah media sejumlah pers ya, sejumlah orang-orang pers itu atau bukan penggiat sih, maksudnya sejumlah jurnalis ya berinisiatif ataupun media cetak misalnya ataupun media elektronik yang sudah ada berinisiatif untuk beradaptasi dalam artian menyediakan platform, menyediakan juga situs platform informasi lewat online ya. Apalagi pada saat itu internet sudah kencang ya, karena sudah masuk ke era 3G, kemudian saat ini sudah 5G ya, atau 4G ya, masih banyak 4G ya. Jadi banyak yang kemudian teman-teman jurnalis ya, saya wartawan senior misalnya, jurnalis senior itu atau pemilik perusahaan media lah ya, untuk bertransformasi ke digital. Nah, itu pula yang kemudian terjadi di tempat saya bekerja saat ini, di Terkini ID ya, di Makassar Terkini. Di mana pada saat itu kami masih platform informasi yang kami jadikan media untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat itu masih media cetak. Jadi dulu kami itu majalah ya. Ya, dulu kami itu majalah. Jadi sejak tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah ya. 2003 sampai kemudian 2016 kita masih konsisten majalah. Majalah itu jadi orang berlangganan dan sebagainya. Kemudian tapi pada saat tahun 2016 itu sudah ada muncul beberapa media online juga ya, yang kemudian di Sulsel sendiri itu sudah ada beberapa jurnalis senior yang membuat media tapi dalam bentuk online, situs ya,
Misalnya kabarmakassar.com, pada saat itu seingat saya kabarmakassar.com yang pertama kalau tidak salah ya, yang pertama di Sulsel ya, media online pertama di Sulsel. Kemudian mulailah kemudian media cetak juga bertransformasi, Kompas kemudian membangun kompas.com, Tribun News begitu pula, Fajar begitu pula, dan akhirnya kami juga di Makassar Terkini juga ya, berusaha mencoba beradaptasi juga gitu. Karena pada saat itu juga masih banyak sih sebenarnya pelanggaran koran. Cuman orang lebih mudah dapat akses informasi itu dari online, media online, dari internet. Dari internet. Jadi akhirnya kami juga ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini yang begitu cepat ya, sangat cepat. Jadi akhirnya tahun 2017 ya kita juga membuilding sebuah website ya. Yang dulunya pertama itu makassarterkini.com. Ya, pertama makassarterkini.com dan akhirnya secara transformasi ke tahunnya ya kita berusaha bertransformasi ke platform media nasional, karena pada saat itu juga kita mendapat verifikasi secara administratif plus faktual oleh Dewan Pers ya. Jadi kita mendaftarkanlah terkini.id. Nah, jadi sekarang cakupannya kita tidak hanya melayani informasi, memberi informasi kepada masyarakat Makassar saja ya, tapi juga di Sulawesi Selatan kita ada Pangkep Terkini, Parepare Terkini, ya ada Jeneponto Terkini, Bulukumba, dan hampir semua wilayah di Sulsel kita ada situs Terkini ID-nya ya, ada mitra redaksinya. Kemudian secara online ya, kemudian berkembang dan akhirnya sekarang ada 84 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi mitra Terkini ID. Artinya Sukabumi Terkini ada, Jayapura Terkini ada, Jakarta Terkini ada. Jadi salah satu keunggulan pers pada saat itu ketika beralih ke online, sumber informasinya itu tidak hanya secara regional. Kalau koran kan itu secara regional lingkupnya. Misalnya Tribun terbitkan berita, terbitan koran hanya untuk Makassar, pelanggan di Makassar. Tapi kalau online kita bisa merangkul se-Indonesia, pembaca dari se-Indonesia. Nah, pada itulah jadi hal ini menjadi peluang ya sebenarnya bagi perusahaan media, bagi media pers untuk bisa memperluas cakupan informasi mereka dan nama mereka ya. Seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh kami Terkini ID. Gitu. Jadi kita dirikan mitra redaksi di berbagai daerah supaya masyarakat di daerah-daerah juga itu bisa mendapat informasi dari Terkini ID. Oke, ya seperti itu. Kalau secara perkembangan sih seperti itu. Ini perjalanan berarti Om ya? Iya. Kalau secara histori itu, secara dan bagaimana dinamikanya pers. Kita dapat ilmu bahwa sebagai jurnalis, Om Fahri merasakan bahwa dulu masih dalam bentuk majalah atau apa tadi bahasanya itu terbatas lah istilahnya. Terbatas, ya? Cakupan pembaca kita terbatas. Kalau dulu majalah Makassar Terkini ya hanya untuk Makassar saja, orang-orang Makassar saja bisa baca. Artinya berita lokal juga memang Iya, memang berita lokal. Nah, mungkin kita ceritanya mengangkat berita peristiwa di Jakarta, tapi kita bagi informasinya ke Makassar ya. Makassar ya. Itu nggak connect toh. Kalau dulu, cuman kalau sekarang secara online ya itu positifnya. Ya sumber informasi itu lebih meluas. Jadi lebih banyak. Satu media, satu pers itu bisa memberikan informasi dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa, gitu kan? Dari berita-berita mancanegara juga kita bisa sampaikan ke masyarakat Indonesia dan sebagainya. Itu positifnya perkembangan media dari era teknologi 2 ya, ke era teknologi 4.0 dengan munculnya situs-situs digital ya. Lebih cepat juga Om ya, lebih cepat. Dulu itu mungkin kalau koran butuh diolah dulu ke meja redaksi dulu dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan relatif lebih mudah. Wartawan apalagi kalau sudah senior terjun langsung ke lokasi itu biasa seketika jadi. Salah satu perbandingannya ya, secara efektivitas ya. Efektivitas dan efisiensi informasi, dalam artian digital itu lebih cepat informasinya. Kalau dulu koran itu peristiwanya nih hari, informasinya baru tahu masyarakat itu besok, karena korannya baru cetak besok. Jadi peristiwa ini hari itu baru dicetak malam. Itu paling cepat itu dicetak oleh koran itu malam. Hari ke depan baru. Nah, kemudian baru besoknya baru disebar, baru korannya jadi cetak, sudah cetak, baru disebar ke masyarakat. Jadi masyarakat itu dapat informasi peristiwa semua di koran itu peristiwa yang kemarin-kemarin.
bukan peristiwa yang hari ini. Nah, jadi tidak aktual. Kalau sebenarnya saya bilang secara parameter jurnalistik itu tidak aktual ya, karena hari ini peristiwanya, tapi besok baru dikabari. Jadi sudah lewat peristiwa lampau kan, 1 hari lewat. Nah, tapi kemudian kalau online tidak ya. Detik ini terjadi peristiwanya, detik ini juga bisa langsung ditulis oleh jurnalis, oleh wartawan dan langsung diterbitkan. Selesai. Langsung jadi tahu akhirnya juga perkembangannya. Betul. Membaca langsung tahu. Betul. Jadi up to date-nya sisi aktualnya itu kalau online itu bagus sisi aktualnya karena cepat ya. Nah, itu juga salah satu plus minus ya dari perbandingan media pada masa lalu ya, masa lampau dengan yang sekarang. Nah, cuman kalau kita menilik ya di tahun 2002, mulai tahun 2022 kayaknya 2021 atau ya, sekitar 2021 kemarin sampai sekarang, dan ini akan kami yakin akan terjadi nantinya di tahun-tahun depan untuk kedepannya, bahwasanya sekarang justru media pers itu secara aktualisasi itu dikalah cepat informasinya dengan media sosial. Oke. Nah, menarik. Instagram, gitu ya, Facebook, Twitter. Betul. Kebanyakan justru masyarakat itu lebih cepat dapat informasinya itu di Instagram, di akun-akun yang suka share informasi kan. Politik. Ya, akun-akun politik kalau untuk politik ya, untuk berita politik. Baik itu men-share secara video ataupun men-share secara foto dan sebagainya ya. Dibanding media. Jadi oleh karena itu kami juga sebenarnya media, ini sudah rahasia umum ya di jurnal. Kita juga ini media, sebenarnya lebih banyak dapat informasi itu dari media sosial. Dari media sosial. Iya, itu yang kami jadikan berita. Betul. Jadi dalam artian apa ya? Fungsi apa ya? Kalau misalnya fungsi reportase dalam hal ini ya, fungsi reportase itu kami lakukan bukan karena informasi yang murni didapat oleh reporter atau oleh wartawan, tapi dia dapat informasi lapangan ya, bukan murni informasi lapangan, tapi informasi dari media sosial. Jadi contoh misalnya akun ada peristiwa kalau di Makassar ini ya, kebakaran misalnya pasar sentral yang kami sebenarnya wartawan pada saat itu lagi santai duduk di warkop, kami nggak tahu kalau ternyata pasar sentral terbakar. Kami baru tahu pada saat buka Instagram terus muncul postingan video Makassar Info kiriman dari netizen kan, kiriman video dari netizen, baru kami tahu itu terbakar ternyata pasar sentral. Nah, baru kemudian kami melakukan reportase atau meliput langsung ke lokasi, mengambil data, video, foto dan sebagainya untuk diolah menjadi berita. Tapi sebenarnya informasi itu, peristiwa kebakaran itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena kenapa? Sudah terlebih dulu diketahui lewat postingan Instagram itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang ini yang mungkin saya sedikit rasakan ya. Tapi ini penilaian subjektif pribadi saya. Akhirnya apa? Akhirnya reporter itu banyak yang malas jalan-jalan keliling-keliling kota untuk cari peristiwa, ya, atau keliling-keliling tempat untuk cari peristiwa. Tapi mereka lebih milih duduk di warkop terus nunggu kabar, nunggu kejadian di media sosial. Nah, baru mereka ini. Sementara dulunya tidak seperti itu. Sementara pada saat era belum ada media sosial dan sebagainya, memang tiap hari itu wartawan itu nggak stay di satu tempat. Dia harus keliling-keliling kota hanya untuk mencari peristiwa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul. Sisi negatifnya mungkin ya karena wartawan makin jadi malas untuk mencari peristiwa yang memang murni dari lapangan. Ya. Tapi di sisi positifnya ya ini sumber informasi juga bagi wartawan itu makin banyak. Jadi wartawan bisa banyak mencari bisa banyak mendapat peristiwa untuk diberitakan. Ya, itu karena bantuan media sosial itu tadi. Ya, sebelum ke sini nanti media sosial dan pers, saya kira ini bahasan menarik memang. Iya. Selain ditinjau dari kemudahan jurnalis atau wartawan, juga ada sekira aspek-aspek lain yang bisa kita amati. Saya mau kembali sedikit tadi soal kondisi masa lampau dan masa kini. Saya membayangkan mungkin format berita yang ada di masa lampau dengan yang sekarang mungkin beda. Karena kondisinya tadi seperti yang disampaikan, paling cepat itu dibaca sama pembaca itu 1 hari. Nah, itu tidak mungkin kan kira-kira itu omnya, karena maksudnya tidak memungkinkan formatnya seperti sekarang bilang terjadi kebakaran bla bla bla. Mungkin
lebih mendalam lagi anunya, formatnya tidak seperti yang biasa kita pelajari bahwa hanya 5W plus 1 hato saja yang singkat-singkat, mungkin ada pendalaman. Jadi jadi dulunya kalau masih masa era koran ya, koran berjaya, di mana pada saat itu majalah ya, koran dan majalah ya, di mana pada saat itu banyak wartawan senior kita dulu itu betul-betul secara kualitas jurnalistik sangat berkualitas. Kenapa? Karena beritanya itu betul-betul jelas, detail bahkan ya, dan banyak banyak informasi yang mereka berikan. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, mungkin karena faktor waktu ya. Contoh misalnya ada berita yang mau diterbitkan di koran untuk besok hari. Jadi hari ini mungkin redaktur ya, jadi secara sistem manajemen garis instruksi ya, atau garis komando dari struktural pers, perusahaan pers. Jadi redakturnya itu meminta mungkin reporternya ini hari untuk kamu cari berita penggusuran ini hari. Terus habis itu karena reporter itu kan besoknya nih ya, besoknya baru korannya terbit, atau dia diperintahkan pagi harinya, deadline-nya malam hari. Deadline-nya malam hari. Jadi dia punya banyak waktu berjam-jam itu untuk bisa menggali informasi ya yang lebih dalam, karena punya banyak waktu gitu. Karena beritanya tidak langsung diterbitkan tapi besoknya baru diterbitkan. Jadi jadi betul-betul dia perhatikan, betul-betul bisa diperhatikan bagaimana kualitas tulisannya, bagaimana kualitas informasinya, valid faktualnya apa tidak ya, prosedur check and recheck ya, atau mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait peristiwa itu mereka bisa lakukan secara mendalam. Ya, tapi kalau sekarang yang kita lihat dengan tampilan media yang lebih banyak online, ya, di mana bukan pada persoalan kualitas jurnalistik lagi yang kita perhitungkan. Tuntutan yang beda lebih. Ya, kalau sekarang kecepatannya yang lebih. Betul, that's it. Ya, jadi kecepatan. Siapa yang cepat itu yang banyak pembacanya. Nah itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah wartawan jurnalis itu kalau menulis berita tidak lagi memperhatikan tiponya, tidak lagi memperhatikan struktur kalimatnya, tidak lagi memperhatikan apakah data yang saya sajikan ini sudah lengkap apa belum. Gitu ya. Yang penting cepat. Sampai bahas 6-10 paragraf saja, pokoknya 6-10 paragraf pokoknya harus terbitkan ini. Ya, sikat saja langsung. Yang penting sudah ada 5W1H-nya sikat gitu. Ya, yang penting sudah ada pernyataan narsum, ada konfirmasi narsum, walaupun konfirmasinya narsum cuma 1 paragraf, sikat aja gitu. Tapi kalau dulu pada saat masa majalah dan koran, dia seperti itu wartawannya. Agak dalam. Ya. Jadi memang betul-betul secara kualitas ya. Ini kalau penilaian subjektif saya, secara kualitas wartawan senior yang dulu dengan wartawan yang sekarang itu beda jauh kualitasnya. Gitu, beda jauh. Gitu. Makanya banyak berita-berita yang berkualitas lebih dihasilkan oleh wartawan-wartawan senior dulu dibanding yang sekarang. Kalau itu penilaian subjektif saya. Subjektif saya. Karena saya sejak tahun 2000, sejak saya pertengahan mahasiswa saya udah baca itu majalah Tempo. Saya suka baca majalah Tempo. Suka baca berita-berita investigasinya. Betul-betul mendalam. Gitu. Kalau majalah kan lihat kenapa bisa mendalam, karena dia terbitnya sekali seminggu, sekali sebulan ya. Koran yang sekali sehari Om ya. Koran yang sekali sehari. Kalau majalah itu sekali seminggu, bahkan kami dulu itu sekali 2 kali dalam sebulan kita terbitkan Makassar Terkini. Jadi kita bisa banyak menggali informasi dan menulis ya secara menulis panjang gitu ya, menulis dengan panjang dan tetap memperhatikan kualitas berita kami. Lebih teliti. Bahkan mungkin bisa dikasih baca-baca dulu, coba baca-baca dulu jika kira-kira. Betul. Nah, kalau sekarang tidak, kalau di online tidak. Yang penting sudah cukup minimal 6 paragraf, sudah ada 5W1H-nya, mau ada banyak tipe, mau bahasa bodoh gitu ya. Gitu, masa bodoh langsung aja terbit. Yang penting karena itu sekarang persaingannya bukan pada kualitas jurnalistik, tapi persaingan sekarang media itu pada kecepatan. Siapa yang paling cepat terbitkan beritanya, itu yang banyak pembacanya. Gitu. Ya. Nah ini menarik Om, tadi kembali ke soal media sosial, ini kan soal kecepatan juga. Ya. Kaitannya dengan media sosial seperti yang Om Fahri tadi sampaikan, ternyata sekarang ada yang lebih cepat dari media online, yaitu media sosial. Nah, bahkan kami aku itu media sosial lebih cepat. Bahkan
seperti yang diakui tadi, kadang wartawan dapat beritanya dari media sosial, nanti baru diinvestigasi atau dicari lebih lanjut kebenarannya. Itu pun kalau wartawannya mau rajin, ceritanya wartawannya mau. Tapi kalau wartawannya cukup, yang penting ini postingan di video sudah mencerminkan, sudah menggambarkan 5W1A, ya udah tulis. Nggak usah ada konfirmasi lagi. Itu saja yang dideskripsikan dia. Itu aja di video yang dideskripsikan, tapi tidak ada konfirmasi, tidak mencoba menghubungi pihak-pihak yang dalam video itu kan. Tidak mencoba menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam video itu, mereka enggak. Banyak kan tidak menghubungi lagi ya. Yang penting udah ada 5W1A-nya dalam video itu, sudah selesai sikat. Itu aja. Nah, ini kalau kita lihat tuh menurut bagaimana kira-kira masa depannya ini pers, khususnya pers Indonesia, melihat kondisi ini yang dengan media sosial. Kalau maksudnya pers kita itu juga main-main begitu, yang penting cepat, sikat dan seterusnya, itu yang diharapkan khususnya karena kita mungkin pembacanya mau yang cepat, makanya jurnalis juga cepat-cepat. Menurut pandangan gimana kira-kira masa depannya pers kalau begitu? Saya pikir begini, kita jangan berpikiran bahwasanya media pers itu kemudian kedepannya itu harus bersaing dengan media sosial. Betul. Contoh sederhananya misalnya media pers itu harus bersaing dengan influencer. Influencer itu adalah akun-akun Instagram yang memang kerap mengabarkan peristiwa-peristiwa ke masyarakat. Contoh misalnya kalau ada Makassar Info, ya ini saya endorse ini ya. Tapi Makassar Info banyak akunnya ya. Banyak akunnya ya. Makassar Info misalnya juga Makassar Kekinian apa pokoknya gitu ya. Kabar Kota Makassar. Kabar Kota Makassar apa sebagainya. Info kejadian apa gitu kan. Jadi kalau saya pribadi kami sendiri pers ya, dari perspektif saya ya, jadi kita tidak pernah menganggap kita bersaing dengan medsos. Ya. Justru kita senang dengan kehadiran influencer itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak influencer yang juga sebaliknya mendapat informasi itu dari media pers. Ya, kalau kami juga ada simbiosis mutualisme, saling pertukaran informasi yang cepat. Jadi kami media pers mengambil banyak berita informasi dari media sosial, dari influencer, tapi di satu sisi influencer juga banyak mengupload berita-berita yang dihasilkan oleh media pers. Jadi inilah simbiosis mutualisme antara kerjasama yang sementara saat ini berjalan dan mudah-mudahan terus berjalan. Yang antara influencer, antara media sosial dengan media pers. Gitu. Cuman yang saya mau luruskan ya, satu hal yang saya mau luruskan ini yang banyak salah kaprah ya, sampai saya biasa bawa kelas atau pelatihan juga atau talk show dialog, ini banyak yang salah kaprah. Banyak yang bilang kayak influencer itu adalah media pers. Bukan. Ya. Influencer itu adalah akun yang bersifat pribadi yang digerakkan oleh pribadi. Meskipun namanya bukan pribadi, meskipun namanya Makassar Info tapi dia digerakkan oleh individu atau kelompok pribadi. Dan beda dengan media pers. Media pers dijalankan oleh perusahaan yang memang ada secara lembaga yang mengawasi. Betul, ada perusahaan PT, ada secara informal terdaftar ada NPWP, ada terdaftar secara NPWP perusahaan, ada TDP, ada pokoknya banyak berkas-berkasnya kalau perusahaan pers gitu ya. Nah, kalau influencer enggak. Jadi influencer, saya mau bikin Makassar Info Jilid 2, saya bisa juga bikin gitu ya. Saya sendiri yang gerakan, saya sendiri yang cari informasi, saya sendiri yang posting apa dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya influencer ini negatifnya ya. Influencer ini kendalanya adalah dia kalau menyebarkan informasi dia tidak bisa dilindungi oleh Dewan Pers karena dia bukan perusahaan pers. Beda dengan media pers yang berbentuk perusahaan pers. Dia tetap bisa dilindungi oleh Dewan Pers. Ada undang-undang pers, ya undang-undang pers ya. Jadi ada undang-undang pers yang melindungi kerja-kerja kewartawanan teman-teman di pers. Tapi kalau di influencer nggak ada. Media sosial. Ya, nggak ada undang-undang yang melindungi mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka mengupload sebuah informasi yang hoax. Gitu, yang sudah pasti hoax, ya, tidak benar, ya, informasi palsu, itu udah pasti bisa langsung dicidukin oleh aparat ini. Bisa langsung dicidukin oleh aparat. Siapa adminnya? Dilacak lah adminnya, diciduk lah, ditangkap lah, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau wartawan pers menerbitkan sebuah informasi, itu ada jalurnya ke Dewan Pers dulu. Dewan Pers dulu, ya. Langsung ke polisi. Ya. Jadi ada jalurnya gitu. Untuk membuktikan apakah beritanya beritanya media ini itu betul aktual atau hoax. Ya kalau hoax baru kemudian bisa dilimpahkan ke aparat untuk ditindaklanjuti karena melanggar Undang-Undang ITE. Gitu kan? Undang-Undang ITE. Tapi kalau kemudian tidak hoax, sosial ya. Bisa. Jadi sebenarnya
Iya, ada positif ya. Jadi kalau saya bilang bagusnya kita di pers adalah kita masih terlindungi oleh undang-undang. Kita masih dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita meskipun tetap harus hati-hati, tapi juga kita merasa aman karena ada undang-undang pers yang melindungi kita. Ada asosiasi pers yang bisa membackup kita secara hukum dan Polri tahu itu ya. Polri, polisi, aparat itu tahu ya. Karena sudah lama ada kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers untuk melindungi kerja-kerja kewartawanan ya, kerja-kerja wartawan. Beda dengan medsos. Maka dari itu teman-teman influencer ini cuma pesan aja, harus lebih hati-hati memposting informasi di akunnya teman-teman. Harus lebih hati-hati. Jadi kalau saya saran, kalau misalnya ada informasi video apa dan sebagainya kiriman netizen, harus dicek dulu. Harus tetap pakai metode check and recheck kebenaran. Ya jangan sampai itu video lama. Gitu ya. Jangan sampai ada video kiriman netizen terus kita langsung kemudian ngupload, teman-teman influencer langsung ngupload tapi ternyata video lama atau videonya bukan kejadiannya di Indonesia tapi kejadiannya di Thailand atau di Malaysia. Itu bahaya itu. Nggak aktual pasti. Sudah pasti itu undang-undang itu sudah pasti itu langsung diseret itu. Bisa langsung ditangkap itu karena melanggar undang-undang itu ya kan. Secara faktualisasi parameter faktual itu tidak memenuhi unsur faktual karena kejadiannya tidak berada di Indonesia dan juga itu video lama ya dan sebagainya. Jadi teman-teman, pesan saya buat teman-teman di medsos, kalau mengupload video, siapapun itu ya, mau influencer kah, mau bukan influencer, mau di video, hati-hati sebar video, mau video atau foto di informasi lah di media sosial. Karena itu nggak ada perlindungan sama sekali. Justru Anda ancaman undang-undang ITE-nya amat kuat. Ya, undang-undang ITE ini yang menanti dong. Iya, undang-undang ITE ini sudah menunggu ini. Ya, kalau untuk itu. Tapi kalau kemudian pers ya kita masih, alhamdulillah kita masih adalah undang-undang pers yang melindungi kita. Jadi masih ada prosedur, banyak prosedur yang. Nah, saya kira ini nyambung Om. Kaitannya ini gimana menurut yang tadi sempat kita sampaikan semacam pesan kepada teman-teman influencer maupun individu yang menonton tadi soal menyebar berita bohong. Nah, kaitannya ini dengan pers sebagai pilar demokrasi atau pers sebagai jantung demokrasi itu gimana menurut Om? Ya, kalau saya bilang kenapa pers sekarang itu sebenarnya masyarakat itu tetap harus berkiblat ke pers ya, dibanding berkiblatnya ke medsos. Ya, karena itu tadi ya, jangan sampai ternyata medsos itu memposting sebuah informasi yang tidak faktual atau yang hoax dan ternyata teman-teman ikut terseret. Ya, karena ingat di Undang-Undang ITE itu bukan yang diancam pasal 27 ayat 1 itu bukan hanya pembuat, tapi juga penyebar. Itu yang diancam pidana, ya, yang diancam pidana. Jadi kalau pers kita ngikutin kabar yang kabar dari pers, kabar dari media, itu jelas media itu tidak asal-asalan juga langsung menerbitkan sebuah informasi, tidak. Dia harus mematuhi kode etik pers. Ya, dia harus mematuhi kode etik pers. Jadi kode etik pers itu ya salah satunya adalah kita dilarang keras untuk membuat berita yang tidak faktual. Ya, itu ada di Undang-Undang Pers ya, di pasal ada 11 kode etik pers itu ada tercantum dalam kode etik pers yang tertuang di Undang-Undang Pers. Sedangkan Undang Pers itu disebutkan bahwasanya wartawan Indonesia itu wajib melaksanakan mematuhi kode etik pers. Gitu. Dan dalam kode etik pers itu dari 11 poin itu salah satunya adalah tetap harus harus mengutamakan faktual. Jadi harus berita yang kita muat itu wajib faktual. Itu dan wajib berimbang. Ya, wajib berimbang. Ya, makanya dijalankanlah yang namanya metode check and recheck. Untuk untuk memastikan apakah informasi itu faktual apa enggak. Misalnya si A dituduh ada yang share informasi si A korupsi ya. Kalau kita masuk media pers itu nggak bisa kita langsung percaya. Kita harus ragukan informasi itu. Itu naluri, itu kan naluri ya. Itu sifat lahiriah yang harus ada di dalam diri wartawan. Skeptis. Meragu-ragukan, harus skeptis, harus skeptis. Jadi si A korupsi, jangan dulu, jangan sampai ini hoax gitu kan. Ya akhirnya kita harus hubungi si A yang bersangkutan, Pak ini ada tuduhan korupsi, atau kita hubungi aparat kepolisian atau kejaksaan atau apakah gitu kan, penegak hukum. Apakah benar ini si A ini sudah masuk sudah masuk laporan ini bahwa dia korupsi, ya sudah dilapor bahwa dia korupsi. Belum itu, berarti bisa jadi ini informasinya si A korupsi ini bisa jadi hoax ini, kayak gitu. Nah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya berita informasi yang disajikan oleh media pers itu secara aktualitas itu bisa terjamin, ya bisa terjamin. Nah,
dibanding tadi media sosial ya, karena media sosial itu akun-akun media sosial itu banyak yang tidak melakukan kode etik karena mereka tidak diharuskan melakukan kode etik. Apa maksudnya? Karena yang media sosial bukan media pers. Betul, karena yang wajib melakukan kode etik itu hanya media pers, kode etik pers gitu. Nah, cuman di satu sisi juga ya kita harus masyarakat juga harus cerdas menyaring informasi yang diterbitkan oleh media pers. Kenapa? Ya karena pertumbuhan media pers sekarang itu, apalagi di era digital saat ini, portal-portal news itu jumlahnya udah puluhan ribu itu. Meledak ya? Udah puluhan ribu. Kalau menurut data Dewan Pers, ini teman-teman bisa searching di Google juga. Menurut data Dewan Pers ataupun Kominfo ya, dan juga AJI ya, Aliansi Jurnalis Indonesia. Pada tahun 2020 itu survei di bulan Mei itu ada sekitar 40.000 lebih jumlah media di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumlah media online tuh. Online ya. Untuk online tuh. Jadi bayangkan itu tahun 2020 dan berdasarkan analisisnya Aliansi Jurnalis Indonesia, Asosiasi AJI, disebutkan bahwasanya tiap tahun itu bertumbuh sekitar 5.000 portal atau 5.000 media baru, media online baru di Indonesia. Jadi kalau kita interval waktu sampai tahun 2022 berarti sekarang udah ada 50.000 ya, udah 50.000 lebih media di seluruh Indonesia ya, dan itu bisa jadi lebih lagi datanya ya, maksudnya lebih lagi. Itu yang banyak yang tidak tercatat mungkin ya, tapi yang tercatat itu mungkin dan ini nggak terverifikasi semua ya? Dan itu nggak terverifikasi semua secara Dewan Pers. Mungkin yang terverifikasi secara Dewan Pers itu angkanya mungkin 1.000-an, 2.000-an, 3.000-an ya. Tapi yang jadi kita bisa bayangkan gitu, dari 50.000 media online di seluruh Indonesia yang terverifikasi oleh Dewan Pers, yang artinya Dewan Pers ini bilang ini ini media ini udah layak dipercaya oleh masyarakat ini karena gitu sudah dicek semua beritanya dan mereka mematuhi kode etik pers dengan benar. Itu hanya 3.000-an lebih misalnya. Kita anggaplah 3.000-an lebih ya. Jadi 50.000 banding 3.000-an, berarti 47.000 ini kita masih diragukan gitu ya. Masih diragukan apa secara produk beritanya, apakah produknya itu mematuhi kode etik pers apa enggak. Ya. Jadi oleh karena itu di sini mungkin saya cuma bisa pesan kepada masyarakat bahwasanya teman-teman ya cerdas-cerdas juga lah teman-teman memilih mana bisa media dicek yang ini Ini sebenarnya bisa ya. Ada di situs dewanpers.org.id. Nah di situs dewanpers.org.id itu tercantum semua nama-nama media yang sudah terverifikasi oleh mereka, yang artinya kalau tidak terverifikasi itu baik secara administratif maupun faktual, artinya mereka ini layak dipercaya. Jadi masyarakat silakan baca berita mereka karena mereka itu sudah terverifikasi gitu, artinya sudah mematuhi. Bagi Dewan Pers, mereka sudah mematuhi kode etik pers yang benar. Jadi informasi yang mereka sampaikan itu udah dijamin faktualitasnya, udah faktual, udah dijamin faktual gitu. Nah oleh karena itu kita sebagai pembaca, sebagai konsumen berita, konsumen jurnalistik ya, konsumen pers itu harus cerdas-cerdas juga memilih media gitu. Jangan sampai kita memilih media, misalnya kita baru temukan medianya namanya bace.com contoh ya, ini contoh. Terus kita karena tergesa-gesa akhirnya kita nge-share beritanya, tapi ternyata baca.com ini di Dewan Pers nggak terdata itu. Gitu, artinya mungkin ini medianya media yang baru dibuat kemarin gitu, hari kemarin. Jadi akhirnya akhirnya secara sisi wartawannya juga ini ya. Dan itu cara yang paling sederhana sebenarnya. Karena kalau mungkin yang terdidik misalnya kayak mahasiswa mungkin kan walaupun tidak terdata di Dewan Pers kan bisa dianalisa sebenarnya isinya. Betul. Tapi kalau masyarakat awam itu cara yang paling masyarakat awam kan tidak tahu bahwasanya pers itu 5W1H dan sebagainya, kan tidak tahu bagaimana unsur-unsur jurnalistik itu kan. Tidak tahu unsur jurnalistik supaya berita itu dikatakan layak baca apa tidak. Itu kan mereka tidak tahu. Kalau teman-teman yang bilang berimbang. Betul. Nah, kalau teman-teman yang terdidik mungkin bisa baca ya, bisa lihat, bisa paham. Kalau dia baca beritanya sudah bisa tahu ini faktual apa enggak ini beritanya ya. Tapi kalau orang-orang yang awam itu bahaya itu ya. Ntar dia share bisa lihat enggak logis ini, benar kayaknya ini. Ntar kalau dia share tiba-tiba ternyata hoax, dan akhirnya ya yang diciduk juga itu yang melanggar undang-undang itu bukan cuma pembuatnya, bukan cuma medianya, tapi juga pembacanya juga yang share juga yang kena. Ini tadi Om, kalau misalnya kan di media sosial itu kalau kita buat hoax, misalnya influencer nih buat hoax dan ada yang menyebarkan dan ternyata itu hoax, yang menyebarkan dan yang membuat
itu semua kena, Semua kena. sama kayak korupsi, sama kayak suap, kata hadis itu kan, yang menyuap dan yang disuap kan masuk neraka. Iya. Nah, kalau berita pers itu maksudnya misalnya terverified medianya, tapi misalnya mungkin ya apa Hoax. namanya isu-isu yang agak pro kontra misalnya, dan ditetapkan ternyata hoax, tapi sudah terlanjur diberitakan dan di-share oleh masyarakat, itu masyarakatnya kena enggak kira-kira itu? Enggak ya? Arahnya ke Itu tanggung pemilik jawab media. medianya ya? Iya, karena dia bentuknya media, jadi dia masuk ke undang-undang. Dia kenanya juga bukan cuma undang-undang ITE, tapi dia kenanya dulu itu undang-undang pers dulu. Berarti Karena dia masyarakat pers, yang dia menyebarkan media pers. enggak kena? Enggak. Kalau Nah, ya. kalau media sih, Iya. enggak. Karena memang yang sumbernya yang dicari. Artinya siapa yang memberitakan ini? Karena dia kan produk jurnalistik itu. Iya, iya. Jadi dia produk yang dinaungi oleh undang-undang pers gitu. Jadi yang kena pasti medianya, pemilik dan penulisnya, siapa penulis wartawannya, siapa pemiliknya itu kena semua. Gitu. Kalau dia berbentuk perusahaan ya udah pasti kena denda apa dan sebagainya kan, dan pidananya itu nggak main-main. Pidananya itu 6 tahun penjara kalau nggak salah ingat saya. Bayar berapa itu? 500 M kalau ya. Ngeri juga itu. 500 M. Pokoknya sekitar 500 juta, sorry. Minimal itu 500 juta denda. Gaji seumur hidup jadi wartawan itu Iya. enggak nutup itu Om ya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi apa ya, tetap juga secara verifikasinya apakah ngeceknya ya, apakah Iya. kemudian ini betul beritanya hoax atau tidak ya, itu tetap harus melalui Dewan Pers. Dewan Pers. Dan sebenarnya kalau memang misalnya ya ada yang keberatan dengan beritanya media, misalnya ada media A menerbitkan berita tentang tentang sebuah peristiwa, terus ada pihak yang keberatan, ini kok kayak ini saya tahu kejadiannya ini gitu, ini kejadiannya ada seperti yang Anda beritakan, Iya. seperti yang media Anda beritakan, saya tahu persis kejadiannya itu. Nah akhirnya ada di kode etik pers itu poin 11 kalau nggak salah, 10 ya. Poin pasal 10 itu ada di kode etik pers disebutkan namanya hak jawab atau hak klarifikasi. Jadi kalau ada media yang keliru membuat berita ya, terus ada yang Merasa dirugikan. merasa keberatan karena dia tahu persis bagaimana secara faktanya itu peristiwa yang diberitakan, dia bisa menggunakan hak jawab atau hak klarifikasi. Ya. Itu dulu prosedurnya. Dia harus melakukan dulu hak jawab atau klarifikasi. Langsung ke medianya itu. Langsung ke medianya, langsung email medianya dan sebagainya. Minta lah, terserah apa permintaannya mereka, apakah minta diturunkan atau minta diralat saja, ya kita ralat. Dan media itu harus meladeni itu karena itu udah ada di kode etik pers. Iya. Ya, sudah ada di kode etik pers. Jadi media harus meladeni hak jawab atau hak klarifikasi dari pihak-pihak yang keberatan. Nah, yang bisa dilaporkan kalau misalnya kita sudah memberikan hak jawab, hak klarifikasi, kita sudah meminta untuk beritanya diralat atau diturunkan, tapi yang medianya ini tidak meladeni. Artinya mengacukan kita punya permintaan itu. Artinya apa? Si media ini melanggar poin kode etik pers itu terkait hak jawab dan hak klarifikasi. Ya. Kalau sudah kejadian seperti itu, boleh pihak yang bersangkutan langsung melapor ke asosiasi pers untuk kemudian kebenarannya ya, atau bisa langsung melapor ke aparat kepolisian, tapi nantinya pastinya aparat kepolisian itu akan meminta pertimbangan dari asosiasi pers atau pakar pers, Dewan Pers misalnya ya, apakah memang benar ini beritanya ini hoax atau bisa enggak ini saya tangkap ini medianya. Kalau Dewan Pers bilang oh iya boleh, ini memang salah, ini hoax, ini silakan tangkap, nah sudah selesai gitu. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan media langsung ke aparat. Kalau kemudian hak jawab maupun hak klarifikasi kita itu tidak ditanggapi oleh media yang bersangkutan, itu namanya somasi. Jadi masyarakat bisa mensomasi media secara jalur hukum. Kalau misalnya kita punya hak jawab dan hak klarifikasi yang sudah notabene merupakan hak kita, di hak masyarakat itu di kode etik pers dan di undang-undang pers itu tidak diladeni oleh media yang bersangkutan, teman-teman bisa lakukan somasi. Ya, tapi kalau kemudian diladeni dan sebagainya, berarti udah ada ini ceritanya dalam tanda kutip etikat baik. Haknya diberikan. Media udah berikan ini haknya. Iya. Kalau Anda mau mensomasi kami, apa ininya gitu kan? Apa dasarnya? Karena hak Anda sesuai aturan undang-undang pers yang kami terapkan udah kami berikan. Iya. Udah kami berikan, jadi gitu loh. Nah, itulah jalur prosedur ceritanya kalau ada teman-teman yang bermasalah dengan pemberitaan media. Sebut jadi namanya padahal bukan dia. Jadi itulah jalurnya ya. Jadi nggak bisa langsung ke kepolisian dulu. Gunakan dulu hak jawab dan hak klarifikasi sesuai undang-undang pers itu, kode etik pers ya. Kalau kemudian diladeni oleh media yang bersangkutan ya udah, gitu kan. Dibuatlah surat permintaan maaf dan media memang harus membuat berita permintaan maaf kepada yang bersangkutan. Gitu. Diralat beritanya atau diturunkanlah beritanya, yang penting ada permintaan maaf. Nah, dari pihak media yang bersangkutan karena udah keliru menulis berita. Itu hak jawab namanya, Om Di. Hak jawab, hak klarifikasi ya.
Nah, tapi kalau tidak diladeni, silahkan baru ke bisa ke polisi langsung, bisa ke asosiasi wartawan. Bisa juga ke asosiasi, bisa ke polisi langsung. Pastinya juga polisi juga nggak langsung ini, karena dia polisi juga harus ikuti undang-undang kan. Betul. Jadi udah pasti harus meminta pertimbangan dari pakar pers atau asosiasi pers atau pakar, pokoknya dewan pers lah kayak gitu ya. Seperti itu sih. Nah, ini terakhir Om. Ini dalam amatan, apa kira-kira tantangan terbesarnya pers hari ini dan mungkin beberapa tahun ke depan? Mungkin dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional ini, apa yang menurut ini jadi tantangan paling berat? Khususnya mungkin bagi wartawan boleh, bagi media persnya juga boleh. Iya, kalau tantangan terberat bagi pers, kedepannya apa ya? Karena sebenarnya kalau sekarang ini tantangannya lebih banyak dimudahkan. Oh iya. Ya, karena era digital. Yang tadi yang sudah saya sampaikan sejak awal tadi kan, itu lebih dibanding pers di era zaman dulu dengan di sekarang lebih besar tantangannya era zaman dulu. Ya, cuman untuk mungkin tantangannya kita pers pada hari ini ya, mungkin pada persoalan sebenarnya persoalan klasik sih, ya. Pada persoalan apa sih namanya kriminalisasi gitu ya. Kriminalisasi wartawan. Kriminalisasi kewartawanan itu selalu disorakan oleh pers. Iya betul. Setiap kali momen Hari Pers Nasional pasti yang disoroti adalah kriminalisasi wartawan. Karena jujur, kriminalisasi wartawan itu masih sering terjadi di pers. Baik secara fisik maupun mental, ancaman dan sebagainya itu udah masuk kriminalisasi. Ya, saya misalnya udah berapa kali udah dapat ancaman gitu. Ya. Apa ancaman yang terbesar yang pernah dapat? Apa yang? Ancaman terbesar. Mau dibunuh saya. Oh, iya. Ya, itu langsung belak-belakan orangnya, langsung posting di medsos itu. Saya mau dibunuh katanya. Ya, mau dicari. Saya bilang, saya justru mau dibunuh, saya enggak gentar. Saya enggak terlalu khawatir ya. Kenapa? Ya karena apa ya? Hidup mati di tangan Tuhan kan. Iya betul. Ceritanya begitu. Itu langsung diposting media sosial. Kalau itu ancaman yang paling pernah saya dapat ya. Ancam dibunuh. Tapi nggak tahu sampai sekarang orangnya nggak muncul-muncul lagi. Ya. Nah, kemudian kriminalisasi wartawan juga masih kerap terjadi, khususnya wartawan yang meliput aksi masyarakat. Berita-berita kriminal juga. Berita demonstrasi mahasiswa juga. Ya. Itu banyak yang kami, dan itu pernah juga saya alami, di mana kami sudah pakai ID pers, kami udah teriak pers pak, pers gitu, tapi tetap aja didorong ya, kami diseret gitu ya. Saya alhamdulillah nggak pernah dipukul gitu ya. Cuman kalau didorong begini ya itu udah pernah ya, udah pernah didorong apa ya. Dan ini yang menjadi apa ya, catatan mungkin untuk pers apa ya, untuk bagaimana perlindungan terhadap pers ini lebih dijaga ya oleh pemerintah ya. Karena kenapa yang kami lakukan ini juga hal-hal yang kerja-kerja yang kami lakukan juga ini adalah untuk masyarakat ya, karena itu tadi yang kita bilang sejak di awal ya, yang kita bilang sejak awal bahwasanya ya masyarakat itu butuh informasi, dan kalau bukan lewat media pers itu gimana lagi masyarakat harus ada informasi, karena ibarat pepatah ya, dunia akan terasa gelap. Memang betul, dunia akan terasa gelap kalau tidak ada informasi ya. Contoh sederhananya saja, kita tetanggaan, kita nggak tahu kondisinya tetangga yang kemudian misalnya miris apa atau ada tetangga yang bejat kelakuannya apa kita nggak tahu. Oh ternyata tetangga kita ini perampok, ternyata membunuh gitu ya. Atau dia butuh dibantu misalnya. Nah itu semua kita bisa tahu lewat pers, lewat informasi. Ya, lewat informasi. Oh ternyata ini tetangga kita butuh dibantu, mereka tidak pernah makan misalnya. Ya, itu semua kalau tiba-tiba pers mengetahui kondisinya tetangga kita itu, dia beritakan, baru kita tahu, baru kita bantu. Jadi betul-betul dunia ini memang terasa gelap kalau misalnya tidak ada informasi dari pers. Ya, makanya itu ada pepatah juga ya. Tapi satu sisi juga pers punya peran yang cukup besar untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, oleh karena itu, kalau banyak pers yang memberitakan hoax, negara itu kacau, pasti kacau. Ya, itu udah penelitian itu ya. Sudah berdasarkan hasil penelitian dulu. Saya pernah dapat artikelnya, penelitian dari Eropa, bahwasanya banyak, sudah ratusan ribu orang meninggal ya hanya gara-gara hoax. Gitu. Sudah banyak negara yang chaos hanya gara-gara hoax. Gitu. Karena banyak yang beritakan dia. Ya, karena banyak berita yang hoax gitu ya, karena pers itu tidak selektif menjalankan verifikasi faktual itu. Nah, ya, jadi kedepannya ya kriminalisasi wartawan ini mungkin harus lebih diperhatikan pemerintah. Karena sampai sekarang itu masih kita temukan. Bahkan banyak laporan wartawan ya yang kemudian menggantung di aparat. Ya, itu ada juga kasus-kasus itu nggak diselesaikan. Banyak laporan wartawan yang sudah mengaku mendapat kriminalisasi, sudah dilapor ke aparat tapi nggak ditindaklanjuti
Ya artinya ya itu bagian dari minimnya ya. Minimnya sikap tegas aparat untuk sikap aparat untuk melindungi wartawan. Padahal sebenarnya sejatinya wartawan ini dan aparat itu adalah mitra ya, kerja. Mitra kerja. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu tantangan ke depan. Oke. Terima kasih banyak Om Fahri. Sip. Thanks ya. Siap. Sudah berbagi, sudah sharing di Lentera Komunikasi. Ini memperingati Hari Pers Nasional. Semoga di hari-hari mendatang pers nasional kita makin membaik, beritanya makin berkualitas, medianya juga makin jiwa nasionalismenya makin kuat, karena betul tadi yang Om Fahri katakan bahwa salah satu yang kita harapkan perbaikannya dari hari ke harinya adalah pers. Kalau pers kita berkualitas, insya Allah masyarakat kita atau pembaca kita juga akan berkualitas karena mendapatkan berita yang berkualitas. Sudah pasti. Iya. Itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.